Halo anak-anakku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Oktasari. Biasa teman saya atau anak didik saya memanggil saya Ibu Eli. Saya mengajar IPA Fisika kelas 7 dan kelas 8. Kalau untuk kelas 7 saya mengajar di kelas 7A sampai E. Kalau di kelas 8 saya mengajar IPA Fisika di kelas 8A. Saya akan menjelaskan sedikit gambaran tentang apa itu IPA Fisika. IPA Fisika itu fisika sendiri berasal dari kata physics yang artinya alam. Jadi yang dipelajari IPA Fisika ini adalah tentang fenomena alam dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Seperti contoh, kita belajar tentang tata surya, struktur bumi, kemudian kita belajar tentang gaya, kita belajar tentang gravitasi, kita belajar tentang percepatan, kecepatan, listrik, dan lain-lain. Masih banyak yang harus kita pelajari di IPA Fisika. IPA Fisika ini ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, ya di alam. Kemudian ada beberapa hal yang harus dihitung. Jadi kita paling tidak mempunyai dasar matematika, ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya harap di antara kalian sudah bisa semua tentang dasar dari matematika. Karena apa? Kalau pada materi perhitungan kalian tidak menguasai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka kalian tidak akan bisa menghitung materi fisika yang kaitannya dengan hitungan. Saya harap itu. Kalau belum menguasai, tolong dari sekarang dipelajari kembali pelajaran yang di SD, dasar dari matematika. Nanti setelah perkenalan dari saya akan masuk ke materi IPA Fisika pertama, yaitu tentang pengukuran. Saya harap kalian suka dan senang mempelajari IPA Fisika. Baik, materi pertama adalah tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Saya yakin kalian di rumah, di sekolah pernah melakukan pengukuran, ya. Kalau kalian menggambar atau mengukur buku, pasti kalian pernah mengukur berat badan, pasti kalian pernah lakukan. Contoh, kalau kalian mau membeli sepatu, membeli baju, pasti kalian akan bilang ke penjualnya, "Bu, saya mau beli sepatu yang ukuran 37 cm. Saya mau beli sepatu yang ukuran 35." Pasti kalian bilang seperti itu. Berarti kalau kalian pernah menyampaikan hal seperti itu, berarti kalian sudah melakukan pengukuran. Atau kalian pernah disuruh orang tua untuk membeli telur. Kalian bilang ke penjualnya, "Pak, saya mau beli telur 1 kilo. Nah, nanti kan bapaknya itu kan menimbang telur tersebut. Nah, kalian pasti melihatnya. Dari situlah kalian bisa dikatakan sudah pernah melakukan pengukuran, ya. Nah, pengukuran, apa itu pengukuran? Pengukuran di sini bisa
artikan adalah proses membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Ini pengertian dari pengukuran, ya. Jadi proses membandingkan suatu besaran. Apa maksudnya ini, Bu? Membandingkan suatu besaran ini maksudnya adalah besaran di sini bisa diartikan adalah benda. Jadi membandingkan suatu benda yang diukur dengan besaran sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Apa itu satuan di sini, Bu? Artinya itu adalah alat ukurnya. Jadi membandingkan suatu benda yang diukur dengan alat ukurnya. Nah, itu arti yang jelasnya. Kalian boleh catat, silakan. Ya, pengertian dari pengukuran. Kemudian hasil pengukuran bisa berupa besaran dan satuan. Jadi hasil pengukuran itu berupa besaran dan satuan. Ya. Kok bisa, Bu? Ya, karena kalau kalian mengukur, seumpama kalian menimbang berat badan, berarti kalian sudah melakukan pengukuran. Seumpama berat badan kalian di timbangan itu jarumnya menunjukkan angka 30 kg. Pasti ada kilogramnya, nggak mungkin gram. Ya, kalau berat badan orang itu pakai kilogram. Jadi berat badan seumpama dihasilkan, kalian menimbang dihasilkan angka 30 kg. Nah, berarti itu kalian sudah mendapatkan hasil pengukuran. Ya, itulah yang nanti akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan itu bisa kalian lihat pengertiannya di sini. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka. Atau kalian boleh menulis pengertiannya adalah hasil pengukuran yang berupa angka. Pokoknya jangan lupa dengan nilai atau angkanya itu ditulis. Itu ciri-ciri dari besaran. Jadi berupa angka. Jadi sesuatu yang dapat diukur. Apa itu sesuatunya? Benda. Ya, jadi benda yang dapat diukur, kemudian dinyatakan nilai dan angka dan mempunyai satuan. Itu yang disebut besaran. Pengertian mudahnya gini, hasil pengukuran yang berupa angka. Nah, itu kalian tulis sudah. Kemudian itu pengertian dari besaran. Kalau satuan itu artinya ini, besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Atau kalian boleh tulis pengertian dari satuan adalah hasil pengukuran yang selalu menyertai angka atau besaran. Jadi dia itu selalu ada di sebelah angkanya. Contoh tadi kalian menimbang berat badan kalian, hasilnya adalah 30 kg. Nah, 30 itulah yang disebut besaran. Kenapa? Karena dia hasil pengukuran yang berupa angka. Kemudian mana satuannya? Satuannya adalah kilogram. Ya, kilogram. Kenapa dikatakan satuan? Karena dia hasil pengukuran yang selalu ada di sebelah besarannya atau selalu menyertai besarannya atau angkanya. Pokoknya yang namanya satuan selalu ada di sebelah angkanya. Ya, jadi besaran dan satuan itu sama-sama hasil pengukuran. Bedanya apa? Kalau besaran itu berupa angka, kalau satuan itu selalu menyertai besaran. Dia selalu ada di sebelah besaran. Jadi ibaratnya dia pasangan. Lanjut. Di sini ada dua macam. Di sini ada dua macam satuan. Ya. Ada dua macam satuan, yaitu sistem Inggris. Jadi sistemnya ya, bukan macam satuannya tapi sistemnya. Jadi sini sistem satuan ada dua macam, yaitu satu sistem Inggris yang dikenal dengan FPS atau foot pound second. Yang kedua sistem metrik yang terdiri dari dua, yaitu sistem MKS dan sistem
Hi, I'm your teacher Fiona. Come practice English speaking. Maaf, ada iklan tadi. Jadi saya ulangi. Besaran dan satuan. Tentang besaran satuan ya. Tadi saya jelaskan, satuan itu ada dua sistem, yaitu sistem Inggris dan sistem metrik. Ya, kalau yang biasa digunakan kita adalah sistem metrik yang MKS. Jadi sistem metrik pun ada dua, yaitu sistem MKS. MKS ini singkatan dari meter, kilogram, sekon. Jadi M-nya meter, K-nya kilogram, S-nya sekon. Dan CGS, C-nya sentimeter, G-nya gram, S-nya sekon. Jadi yang biasa kita gunakan adalah sistem metrik. Dan sistem metrik pun yang banyak orang gunakan adalah yang MKS ya. Diingat. Itu jenis sistem pada satuan. Lanjut, macam-macam besaran. Ya, pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Yang pertama ini besaran pokok. Jadi besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Ya, besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Jadi besaran pokok ini nih. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Atau kalian boleh tulis pengertian besaran pokok adalah besaran yang telah ditetapkan, yaitu ada 7 besaran pokok ya. Jadi besaran yang telah ditetapkan yaitu ada 7 besaran pokok. Mana 7 besaran pokok? Ini yang dimaksud 7 besaran pokok itu yang ini ya. Mulai dari meter mulai dari panjang sampai jumlah zat. Nah, ini dikatakan di sini pada tabel. Lihat di sini ada tulisan besaran pokok. Apa saja? Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, sampai jumlah zat. Ada 7 jumlahnya. Kemudian satuan SI, ingat tadi ya. Ini satuan SI yang biasa kita pakai adalah yang MKS atau meter, kilogram, sekon. Jadi di sini satuan dari panjang adalah meter. Kemudian satuan dari massa adalah kilogram. Kemudian satuan dari waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol ya. Ini terbalik ini. Ini tukeran. Di sini mol. Terbalik. Jumlah zat kalau MKS-nya adalah mol. Ininya CGS-nya adalah kilomol. Itu ya. Kemudian ini yang 7 besaran pokok pada tabel wajib kalian hafalkan ya. Jadi saya ulangi, besaran pokok itu apa? Besaran yang telah ditetapkan yaitu ada 7 besaran pokok. Panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Itu harus kalian hafalkan dan dipasangkan. Seumpama panjang satuannya meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Ini tidak boleh ditukar-tukar. Seumpama kalian mau tukar panjang, saya mau satuannya sekon aja, nggak boleh. Ini sudah pasangan, panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram. Ini dihafalkan ya. Nah, nanti suatu waktu saya tanya. Kemudian saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke besaran turunan. Ya. Apa itu besaran turunan? Jadi ingat, besaran tadi ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu yang ada 7 tadi. Kalau besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia turunan dari besaran pokok, itu namanya besaran turunan. Ciri-cirinya,
besaran turunan itu besarannya. Ingat ya. Ini besaran turunan, besarannya ini ya. Pokoknya tidak ada di besaran pokok. Kalau besaran pokok itu kan tadi panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, apa lagi itu? Panjang, massa, suhu, waktu, jumlah zat, intensitas cahaya, kuat arus. Nah, itu. Pokoknya selain itu, besaran yang selain 7 itu disebut besaran turunan. Ya. Itu ciri-cirinya. Apa itu besaran turunan? Ciri-cirinya besaran yang tidak ada pada tabel 7 besaran pokok, itu ciri-cirinya salah satunya. Yang kedua, satuannya jumlahnya lebih dari 1. Ini lihat, ini kan meter persegi. Meter persegi itu artinya adalah meter kali meter. Jadi jumlah meternya lebih dari 1. Nah, itu termasuk besaran turunan ya. Kalau besaran pokok kalian lihat di situ, satuannya hanya 1. Tidak lebih dari 1. Kalau besaran turunan ini satuannya lebih dari 1. Meter persegi itu artinya meter kali meter. Kemudian untuk volume satuannya meter kubik, itu artinya meter kali meter kali meter. Lebih dari 1 enggak? Lebih dari 1. Kemudian meter per sekon ini terdiri dari dua satuan, yaitu meter dan sekon. Nah, berarti termasuk besaran turunan, tidak termasuk besaran pokok. Jadi kecepatan bukan besaran pokok, tapi termasuk dalam besaran turunan. Itu salah satu contohnya, ya. Kemudian lanjut. Lanjut kita ke panjang dan pengukurannya. Ingat, kalau kalian mengukur pasti membutuhkan benda yang diukur dan alat ukurnya, ya. Benda yang diukur, contoh kalian tadi mengukur berat badan. Apa yang diukur? Benda apa yang diukur? Berat badanmu. Alat yang digunakan apa untuk mengukur berat badan? Timbangan, ya. Diingat, kalau pengukuran berarti membutuhkan benda yang akan diukur dan alat ukurnya. Dari situ berarti kalian pasti akan mendapatkan hasil pengukuran, yaitu berupa besaran dan satuan. Besarannya itu berupa angka, satuannya itu adalah hasil pengukuran yang selalu ada di sebelah angkanya atau menyertai angkanya atau besaran. Ya, kemudian lanjut di sini panjang dan pengukurannya. Masih ingat dengan tangga ukur? Ya, jadi satuan panjang itu banyak. Mulai dari kilometer sampai milimeter. Nah, kalau tadi dikatakan satuan itu sistemnya ada 2. Kita pakai sistem yang metrik. Ya, saya ulang kembali ini penjelasan yang tadi. Sistem metrik itu pun ada 2. Ada yang MKS dan ada yang CGS. Yang MKS itu yang meter kilogram sekon, ya. Kalau untuk yang MKS, ya, yang meter, yang untuk pengukuran panjang itu biasa kita pakai meter. Tapi sebenarnya satuan panjang itu banyak, ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, sampai milimeter. Ini yang kita pernah pelajari waktu di SD, disebut tangga ukur, ya. Jadi kalian harus sudah bisa. Oh iya, 1 kilometer berapa milimeter, 1 meter berapa milimeter, 1 hektometer berapa meter, itu harus sudah bisa. Atau 1 sentimeter berapa meter, itu harus sudah bisa hitungannya, ya. Makanya saya katakan dari awal, fisika itu paling tidak kalian menguasai dasar matematika, yaitu tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian alat ukur panjang. Alat ukur panjang ini banyak, ya. Contohnya adalah mistar atau penggaris. Saya yakin kalian pasti pernah menggunakan penggaris atau mistar, nama kerennya. Penggaris itu memiliki ketelitian 0,1 cm, ya.
buktinya adalah kalian bisa lihat di penggaris kalian masing-masing. Coba dilihat. Di situ satu garis ke garis sebelahnya nilainya adalah 0,1 cm atau kalian bisa sebut 1 mm ya. Jadi satu garis ke garis berikutnya pada penggaris nilainya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Beda loh satuannya, yang 1 cm, yang satunya lagi milimeter. Jadi saya ulangi, nilai satu garis pada penggaris ke garis berikutnya adalah 0,1 cm atau 1 mm. Jadi nilainya itu. Kemudian ingat, setiap melakukan pengukuran harus dimulai dari angka 0. Tidak boleh dari angka 1. Harus dimulai dari angka 0. Seumpama kamu mau mengukur meja, mengukur buku pakai penggaris, berarti lihat di situ angka 0-nya mana. Nah, jadi ujungnya buku itu harus sejajar dengan angka 0. Dimulai dari angka 0 untuk pengukurannya. Ya. Kemudian alat ukur panjang yang kedua adalah stick meter atau meteran gulung. Ini biasa dipakai oleh tukang bangunan untuk membangun rumah, gedung-gedung, atau mengukur meja dan yang lainnya. Ya, itu biasa dipakai oleh tukang. Sama tingkat ketelitiannya dengan penggaris stick meter atau meteran gulung. Tingkat ketelitiannya sama dengan penggaris. Maksudnya apa nih Bu? Ada tingkat ketelitian. Jadi tingkat ketelitian di sini dimaksud adalah kesalahannya kecil, ya. Tingkat kesalahannya kecil kalau menggunakan mistar atau penggaris dengan stick meter. Nah, itu maksudnya nanti bisa diukur, oh tingkat kesalahannya sekian gitu, enggak besar-besar. Kalau besar-besar ya hancur lah kalau kalian mengukur benda. Kemudian yang ketiga adalah jangka sorong. Jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm ya, jangka sorong itu. Nah, kemudian ini ada gambar dari jangka sorong. Dilihat gambarnya, ini gambar jangka sorong. Biasa dipakai oleh tukang kunci untuk mengukur atau menggandakan kunci, pembuatan kunci itu. Biasanya tukang kunci punya nih jangka sorong. Ya, biasanya jangka sorong ini bisa mengukur diameter benda, lebar benda, kedalaman benda. Nah, itu jangka sorong. Panjang benda, ini jangka sorong. Ya, ingat tingkat ketelitiannya 0,01 cm. Dia kesalahannya lebih kecil dibandingkan kalau kita mengukur pakai mistar atau meteran gulung. Ya, yang keempat itu adalah mikrometer sekrup. Ini gambar dari mikrometer sekrup. Ingat gambarnya kayak sekrup itu loh. Ya, tingkat ketelitiannya lebih tinggi lagi. Jadi untuk kesalahannya sangat kecil dibandingkan yang 3 tadi, benda yang 3. Jadi di antara 4 alat ukur ini, alat ukur panjang ini, yang paling kecil tingkat kesalahannya adalah ini, mikrometer sekrup. Ya, jadi tingkat ketelitiannya 0,01 mm. Nah, ingat untuk jangka sorong dan mikrometer sekrup, nanti saya akan ajarkan cara membacanya, cara menggunakannya. Nah, di sini pada jangka sorong dan mikrometer sekrup terdapat 2 skala. Yang pertama adalah skala utama, yang kedua adalah skala nonius. Begitu kira-kira. Ya. Nah, lanjut cara membaca skala jangka sorong. Ya, ini lihat gambarnya. Ini adalah gambar jangka sorong yang warna kuning dan di bawahnya adalah mikrometer sekrup.
Cara membaca jangka sorong dilihat ya. Tuh cara mengukur bendanya. Kemudian dilihat di situ ada yang namanya skala utama dan ada namanya skala nonius. Yang namanya skala utama itu yang ini. Aduh, sebentar, sabar. Nah, ini namanya skala utama. Yang kayak penggaris, agak besar. Kemudian yang kecil ini namanya skala nonius ya. Ini skala nonius tuh yang ini, yang kecil. Nah, ini skala nonius nih yang kecil. Yang kayak penggaris besar ini namanya skala utama. Nah, yang ini namanya skala nonius. Dilihat di situ. Seumpama ada benda yang mau diukur diameternya ya, diukur. Kemudian lihat di sini. Yang pertama dilihat adalah skala utamanya. Menunjukkan angka berapa itu? Angka 2. Ini loh, lihat ya. 2,4. Lihat garisnya yang pas. Lihat garis yang pas. Yang nyambung ke skala utama ya. Ini angka 2 di skala utama. 2, berapa? Yang membatasi dengan skala nonius nih di ujung ini. Ya, saya ulangi. Itu angkanya 2. Kemudian sini skala utama menunjukkan angka 2. Terus 4-nya dari mana? Kan itu kan 2 lebih. Ya. Ini skala noniusnya jatuh di garis keberapa setelah angka 2? Itu jatuh di angka 4. Berarti skala utamanya 2,4. Nah, ditambahkan atau dijumlah dengan skala nonius nih. Cara melihat skala nonius, lihat garis yang nyambung dengan skala utama. Ya, jatuh di angka 7. Nanti dilihat. Nah, ini ada garis yang nyambung antara skala nonius dengan skala utama ini di sini. Di angka 7 ini. Ya. Coba kalian perhatikan ulang. Nah, nih ada angka 7 tuh yang nyambung dengan garis pada skala utama. Makanya 2,4 mm ditambah dengan 0,7 mm sama dengan 2,4 mm ditambahkan dengan 0,07 ya. Karena ini jatuhnya milimeter. Jadi didapatkan hasil 2,47 cm. Jadi tadi kalau mau milimeter, satuannya milimeter yang dipakai boleh. Kalaupun mau satuannya sentimeter pun boleh juga. Terserah kalian mau pakai satuan apa. Tapi biasanya mikrometer jangka sorong pakai satuan milimeter. Begitu pula sama dengan mikrometer skrup. Nah, kalau mikrometer skrup, lihat di sini. Sama, dia punya 2 skala. Ada skala utama dan ada skala nonius. Skala utamanya itu adalah ini, skala utama. Ya, lebih besar, lebih jelas angkanya. Kemudian garis-garisnya pun lebih kelihatan. Untuk skala nonius yang ini. Ya. Skala utamanya dilihat berapa itu? 4,5. Ditambahkan dengan berapa nih skala noniusnya yang ini? Lihat garis yang nyambung ke garis skala nonius yang nyambung dengan skala utama. Dengan garis skala utama itu jatuh di 0,4. Makanya di sini dikatakan 4,5 mm ditambah dengan 0,4 mm hasilnya adalah 4,9 mm. Begitu cara membaca, mengukur menggunakan alat ukur panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer skrup. Semoga apa yang saya jelaskan kalian paham. Untuk mengetahui kalian paham atau tidak, saya akan memberikan latihan ya.
beberapa nomor tolong dikerjakan dan wajib dikumpulkan. Jangan lupa di submit atau kirim supaya saya bisa lihat hasil kerja kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.